Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Dan hari ini saya masih membawa informasi Harian Serambi Indonesia ini edisi kemarin. Judulnya adalah UU-PA dipakai saat terdesak. Itulah informasi kemarin yang kita hadirkan. Hari ini bermunculan tanggapan terkait dengan hal ini. Menarik sekali dan mungkin Anda sudah membacanya. Jika Anda belum membacanya, silakan dapatkan Harian Serambi Indonesia. Terkait dengan hal ini juga, terkait dengan tanggapan-tanggapan tersebut, kita akan berbicara langsung bersama redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita sudah mendapatkan berbagai tanggapan terkait dengan informasi yang kemarin kita hadirkan. Ya. Apa yang kemudian menarik perhatian kita? Akhirnya kita mengangkat bahwa tanggapan-tanggapan politisi ini penting sepertinya kita jadikan headline hari ini. Iya, memang kalau kita lihat kesan bahwa pemberitaan Serambi kemarin hanya mengambil pendapat dari para pengamat hukum, pemerintahan dan keamanan, juga ada akademisi, saudara Effendi Hasan dari Fakultas Fisip Unsia. Nah, atas dasar berita Serambi yang hari Minggu kemarin, UU-PA dipakai saat terdesak, terus politisi PA tak berani mundur, ini yang kemudian memicu reaksi. Terutama untuk UU-PA dipakai saat terdesak itu yang mengomentari berita Serambi, dan itu kita tempatkan juga sebagai berita halaman 1, itu adalah saudara Adi Laung atau saudara Suwaidi. Dia ini adalah juru bicara Partai Aceh. Menurut dia tidak ada situasi yang membuat PA saat ini terdesak gitu. Jadi omong kosong kalau ada orang menyatakan bahwa UU-PA itu dipakai saat terdesak saja gitu. Karena situasinya bukan situasi terdesak. Bahwa kemudian jagoan Partai Aceh Pak Mujakir Manaf bersama calon wakilnya Pak T.A. Khalid itu menggugat, itu bukan karena terdesak menurut dia, itu karena memang memanfaatkan peluang yang dibuka oleh undang-undang untuk menggugat jika ada hal yang perlu digugat gitu, ya kan? Jadi itu justru memanfaatkan peluang hukum atau celah hukum yang memang dibuka oleh negara. Jadi nggak ada kelihatan terdesak di situ. Nah, itu pernyataan dari saudara Adi Laung. Yang menarik sekali adalah pernyataan dari Azhari Cage. Beliau ini adalah anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh. Dia menelpon wartawan Serambi dari Jakarta, juga menanggapi pemberitaan ini, khususnya tentang politisi PA tidak berani mundur. Menurut dia, pengamat dalam hal ini akademisi terlalu maju dengan pernyataannya, sampai-sampai mengklaim bahwa orang PA itu hanya gertak sambal saja gitu. Menurut dia adalah politisi yang akan konsisten, akan mundur dari jabatannya di DPRA, dan itu sudah disampaikannya kepada Mujakir Manaf atau Muhalim sebagai ketua umum dari Partai Aceh ini, DPA, Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh. Nah, kenapa dia nyatakan itu? Karena bagi dia Partai Aceh berkewajiban menjaga UU-PA karena itu adalah amanah dari MOU Helsinki, dan itu yang diperjuangkan gitu. Oleh karenanya menurut dia tidak boleh majelis hakim di Mahkamah Konstitusi memutus perkara-perkara pilkada yang digugat oleh para bupati wali kota, calon bupati wali kota, termasuk oleh calon gubernur sendiri dari Partai Aceh, yang nanti mekanisme penanganannya bukan menggunakan UU-PA tapi undang-undang lain. Dalam hal ini salah satunya adalah undang-undang pilkada, bisa saja undang-undang aparatur sipil negara dan lain-lain. Menurut mereka, terutama Azhari, kalau ini dilakukan maka dia akan mundur. Nah, sekarang dia tantang bahwa dia bersungguh-sungguh akan mundur, kalau tidak potong jarinya katanya. Sebaliknya kalau dia mundur maka dia tuntut para para pengamat inilah yang harus potong jari. Jadi ini persoalannya udah seperti berbalas pantun gitu ya. Iya, betul. Otomatis memang para pengamat baik akademisi pasti akan kaget betul mendengar bahwa pagi hari ini mereka udah ditantang untuk potong jari kan gitu. Ya, tanggung-tanggung potong jari ya. Potong jari gitu. Karena Azhari menyatakan dia pasti akan mundur, dan kalau tidak mundur dia potong jari. Sebaliknya kalau dia mundur, kalau dia betul-betul mundur, ya kan, maka sebaliknya
para pengamat dan akademisi ini yang harus potong jari. Nah itu dia. Nah di luar itu ada berita yang namanya juga kita hari ini tampilnya single fokus bicara soal ini. Satu lagi berita berasal dari pernyataan Kausar. Kausar ini adalah ketua fraksi Partai Aceh, terpilih dulu dari wilayah Biru dan sekitarnya. Menurut dia sampai hari ini memang belum ada perintah untuk mundur, meskipun Mujakir Manaf sebagai ketua Partai Aceh sangat bersimpati pada sikap-sikap loyalitas yang ditunjukkan oleh para kadernya ini, sampai-sampai ingin mempertaruhkan jabatannya, sampai mau potong tangan. Tapi sebetulnya ini adalah bagian dari pressure juga kepada hakim, majelis hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menangani dan memutus perkara ini betul-betul harus menggunakan UU PA. Persoalannya kemudian adalah orang bertanya, apakah semua masalah terkait pilkada itu diatur dalam UU PA? Itu dia kan. Nah, ada juga akademisi yang kita tanya untuk kebutuhan berita. Dalam diskusi dengan para akademisi dari Fakultas Hukum, ya saya sebut saja namanya Pak Muhammad Jafar, SHM Hum, mantan dekan Fakultas Hukum Pak Mawardi, antara lain mereka katakan gini, oke, majelis hakim akan merujuk UU PA, tetapi apabila yang dirujuk itu ada klausul, ada item yang tidak diatur dalam UU PA, sementara itu diatur rinci di undang-undang lain, apakah mungkin majelis hakim hanya berkutat pada undang-undang yang satu ini yang lex spesialis bagi Aceh, tapi ternyata tidak mengatur hal lain gitu. Contoh misalnya cuti bagi petahana, cuti kampanye bagi petahana. Yang kedua yang juga tidak diatur itu adalah ambang batas selisih suara antara penggugat dengan menggugat dengan yang digugat. Kalau di undang-undang itu kan ada 1,5%, 2% selisihnya itu boleh. Kalau untuk Aceh kan nggak ada gitu. Nah kemudian hal-hal terkait dengan kepegawaian, misalnya bagaimana kalau pegawai maju menjadi calon gubernur atau wali kota, itu diatur rinci di dalam undang-undang pilkada, termasuk misalnya petahana ketika dia terpilih atau tidak terpilih 6 bulan sebelum dan sesudahnya dia tetap tidak bisa melakukan penggantian pegawai misalnya, atau eselon 2 seperti terjadi di Aceh, itu kan diatur oleh undang-undang lain gitu kan. Nah jika ini tidak diatur dalam UU PA, mustahil lah yang namanya hakim Mahkamah Konstitusi melanggar peraturan yang lain atau menyampingkan peraturan lain hanya untuk semata-mata merujuk kepada UU PA. Jadi di sini kelihatannya betul bahwa ini akan timbul persoalan bahwa ketika persyaratannya dituntut teman-teman dari eksekutif, legislatif dari Partai Aceh yang menyatakan akan mundur, persoalannya bisa jadi mereka akan harus mundur karena hakim tidak bisa berbuat lain gitu, kecuali setelah melihat UU PA ternyata beberapa bagian dari UU PA itu dirujuk tapi sisanya tidak ada di situ, maka mau tidak mau mereka harus merujuk undang-undang nasional. Ini akan timbul persoalan tentunya. Menarik sekali. Kita tunggu nanti apa konsekuensinya ketika kalimat tersebut disebutkan oleh seorang anggota DPR seperti itu ya. Dan kita juga masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal ini. Ini masih berproses kan kita. Ya, itulah betul seperti Pak Mawadi bilang ya. Untuk setengah jalan mungkin akan dipakai UU PA. Beberapa pakar lain juga menyatakan begitu, sisanya itu persoalannya akan merujuk pada undang-undang lain yang sifatnya nasional. Oke, itu berita tema utama. Tema kedua, dan hanya ada 2 tema hari ini, adalah tema tentang desakan dari Wakil Ketua DPR Aceh, Pak Dalimi, yang minta kepada gubernur untuk segera melantik ada 3 calon akan duduk melengkapi komposisi pengurus PDPA, perusahaan daerah pimpinan daerah, perusahaan daerah pembangunan Aceh, ya kan, PDPA. Sudah ada 3 orang, direkturnya ada, para wakil direkturnya sudah ada, tapi masih ada 3 jabatan lagi yang kosong. 3 ini udah lulus, satu namanya Muhammad Oki, yang 2 Asballah, yang 3 Julfahmi, masing-masing untuk jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Migas, dan satu lagi adalah anggota Dewan Pengawas gitu. Nah, maunya anggota dewan supaya PDPA ini langsung bisa operasional, ya kan, lembaganya sudah ada, yang masuk 3 orang juga sudah ada, segera harus dilantik. Tapi sampai hari ini Pak Gubernur kita belum tahu apa alasannya, belum melantiknya gitu. Insya Allah untuk
liputan besok kita akan mencari tahu kenapa Pak Gubernur belum melantik 3 orang yang sudah dites oleh tim seleksi ini. Gitu. Oke, menarik sekali. Masih akan banyak informasi-informasi lain yang juga hadir di Harian Serambi Indonesia. Terima kasih Bung Yarmen atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Dapatkan berbagai informasi di Harian Serambi Indonesia dan perbaharui informasi Anda di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke Aflan Nadia.